Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dewantara, NPM 0144 2046, kelas A2, ingin mempresentasikan teknik keterampilan dasar konseling. Yang pertama ada teknik attending. Pengertian teknik attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Selanjutnya ada tujuan attending. Yang pertama, meningkatkan harga diri klien. Yang kedua, menciptakan suasana aman bagi klien. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Selanjutnya, fungsi attending. Fungsi dari teknik attending adalah membuka proses konseling, serta konselor dapat memfokuskan perhatiannya terpusat kepada klien untuk mendorong klien bersedia berbicara secara bebas dan terbuka. Yang selanjutnya ada manfaat attending. Attending bermanfaat dalam proses konseling karena akan tercipta suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan dan mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran dan perasaan. Selanjutnya ada pengaruh teknik attending terhadap kepribadian konseling. Yang pertama, meningkatkan harga diri klien. Sebab sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien. Selanjutnya, menciptakan suasana aman bagi klien. Karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai dan teman untuk berbicara dan merasa terlindungi secara emosional. Selanjutnya, memberikan keyakinan kepada klien. Perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Contoh percakapan menggunakan teknik attending. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Silakan masuk. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konseling, Pak. Mari, Mbak, silakan duduk. Coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Risa, kelas 11 MIPA 3, siswa baru pindahan dari Bogor. Dengan alasan apa Mbak Risa memutuskan untuk pindah ke sekolah ini, Mbak? Ayah saya ditugaskan untuk bekerja di sini, Pak. Jadi kami harus ikut tinggal di sini. Ada masalah apa, Mbak Risa, sehingga mengharuskan kamu mendatangi Bapak? Di dalam kelas saya masih sulit untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, sehingga sering sekali dikucilkan dan tidak memiliki teman, Pak. Selanjutnya ada teknik opening. Teknik opening adalah teknik untuk membuka hubungan konseling sehingga terbentuk suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Manfaat teknik opening dan tujuan teknik opening. Manfaat dari teknik opening adalah terjalinnya hubungan yang baik antara konselor dengan klien, sehingga dengan terjalinnya hubungan tersebut, klien menjadi semakin percaya dengan konselor, serta dalam mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien lebih merasa aman dan nyaman. Tujuan teknik opening. Yang pertama, membina hubungan baik antara klien dan konselor. Yang kedua, memperoleh kepercayaan diri klien. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada klien. Yang keempat, klien dapat bebas dan nyaman serta terbuka dalam mengungkapkan masalah. Selanjutnya, bentuk teknik opening. Yang pertama, penyambutan. Penyambutan nonverbal seperti menghentikan aktivitas, membuka pintu atau menjemput, jabat tangan atau tersenyum, isyarat menyilakan masuk,
menutup pintu, mendampingi konseling masuk. Selanjutnya ada penyambutan verbal, yaitu memberi salam atau menjawab salam, menyambut nama, menanyakan kabar, dan menyilakan memilih tempat duduk. Teknik selanjutnya yaitu inisiasi pembicaraan, adalah bahan pembicaraan yang sifatnya umum dan tidak menyinggung perasaan klien. Selanjutnya kegiatan dalam kaitan dengan pelonggaran kehadiran. Teknik selanjutnya transisi pembicaraan. Transisi pembicaraan adalah perpindahan dari topik netral ke permulaan konseling. Contoh penggunaan teknik opening. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Claudi. Silakan duduk, Mbak. Sebelumnya maaf loh, Pak, siang-siang saya mengganggu Bapak. Walah, tidak apa-apa, Mbak Claudi. Bagaimana kabarnya, Mbak? Dengan memulai membuka percakapan dan dengan wajah yang berseri-seri. Selanjutnya ada teknik restatement. Teknik restatement adalah suatu teknik yang digunakan oleh konselor untuk menanggapi pernyataan klien dengan cara mengulangi sebagian kata yang diucapkan oleh klien yang sekiranya dianggap penting. Selanjutnya ada tujuan restatement. Yang pertama, menemukan inti dari masalah. Yang kedua, memperjelas apa yang sebenarnya dirasakan klien. Yang ketiga, agar klien lebih percaya diri. Yang keempat, untuk mengecek persepsi konselor itu sendiri. Cara melakukan restatement. Yang pertama, pengulangan. Harus sama persis dengan pernyataan klien, tidak boleh menambah atau menguranginya. Yang kedua, pengulangan apa adanya tanpa mengubah kata-katanya, kecuali kata ganti pelaku. Yang ketiga, memilih pesan yang terpenting di antara sejumlah pesan yang ada. Yang keempat, menggunakan nada dan irama serta intonasi yang berbeda. Contoh aplikasinya. Pak, saya bingung. Saya sudah punya pacar, tapi orang tua saya tidak merestui hubungan saya. Malahan orang tua saya ingin menjodohkan saya dengan anak temannya. Orang tua Anda tidak merestui hubungan Anda. Yang selanjutnya ada teknik reflection of feeling. Reflection of feeling adalah usaha yang dilakukan oleh konselor yang diungkapkan dengan kata-kata untuk menguraikan kata-kata baru yang diekspresikan oleh konseli. Tujuan dilakukannya refleksi perasaan. Yang pertama, memperoleh kejelasan tentang perasaan konseli atas suatu peristiwa. Yang kedua, konseli merasa dimengerti perasaannya. Yang ketiga, mengerahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait perasaan konseli. Yang keempat, mendorong dan merangsang klien agar dapat mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang sedang dialami. Selanjutnya, unsur-unsur respon. Yang pertama, kata-kata pemandu yang bersifat dugaan. Misalnya, sepertinya, nada-nadanya, tampaknya, rupa-rupanya, agaknya, dan sebagainya. Yang selanjutnya, pernyataan atas jenis perasaan tertentu yang dialami konseli dapat mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang sedang dialami. Aspek-aspek refleksi perasaan. Yang pertama, mengamati perilaku klien. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, menghayati pesan yang dikomunikasikan klien. Yang keempat, mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan klien. Yang kelima, menyimpulkan perasaan yang dialami. Yang keenam, menyeleksi kata-kata yang tepat untuk melukiskan perasaan klien. Contoh refleksi perasaan. Saya juga belum tahu mau bekerja apa dan di mana. Yang terpikir saat ini adalah agar saat ini saya memperoleh uang
untuk memenuhi kebutuhan diri saya, terutama untuk biaya kuliah saya. Kebutuhan sudah sangat mendesak, tapi saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kata penuntun atau clue yaitu mau bekerja apa, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Selanjutnya, konseling. Sepertinya Anda merasa khawatir karena Anda tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Yang terakhir ada teknik paraphrasing. Paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseling. Tujuan paraphrasing mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor ada bersamanya dan berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Yang kedua, mengendapkan apa yang dikatakan konseli dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan konseli. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam teknik paraphrasing. Yang pertama, pengulangan harus persis dengan isi pernyataan konseli, tidak boleh menambah atau mengurangi. Yang kedua, intonasi yang digunakan konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan konseli. Dengan kata lain, bentuk pengulangan dinyatakan dengan intonasi yang berbeda dan dalam bentuk pertanyaan. Contoh pengaplikasian teknik paraphrasing dalam konseling. Saya putus dengan Joni. Saya tidak suka dia membandingkan saya dengan mantan pacarnya. Saya merasa tidak dihargai dan perlakuannya kepada saya tidaklah baik. Entah bagaimana, tapi rasanya hari-hari ini saya lebih tenang. Saya merasa lebih bahagia sekarang setelah putus dengan dia. Kamu merasa lebih baik setelah putus dari Joni. Contoh 2. Akhir-akhir ini ibu saya selalu marah-marah kalau uang saya habis, padahal sudah saya katakan bahwa uang itu saya gunakan untuk keperluan kuliah, tapi ibu tidak percaya. Biasanya ibu tidak pernah seperti itu. Apakah yang Anda maksud ibu Anda mulai tidak percaya kepada Anda? Demikian tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.